pada rombongan kedua sebanyak 83 laki-laki dan 18 wanita. Hal ini diketahui oleh para petinggi kaum Quraisy sehingga mereka mengutus Amir bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi agar mau menyerahkan kaum muslimin. Namun mereka kembali dengan tangan hampa karena sang raja tidak mau menyerahkan kaum muslimin. Mereka itu agung di Habasyah hingga saatnya kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka mereka pun ikut hijrah ke Madinah. Ketika penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin memburuk, Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah atau berpindah ke negeri Habasyah karena di sana ada raja Nasrani yang baik dan suka melindungi orang yang lemah, yaitu Raja Nasrani atau Negus. Maka pada tahun 615 Masehi berangkatlah gelombang pertama sebanyak 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Utsman bin Affan. Mereka berangkat sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Mereka lalu hidup aman di Habasyah. Terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad hijrah ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad hijrah ke Taif ingin menemui Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Hal serta Habib. Nabi Muhammad melakukan dakwah di kota Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah di kota Makkah setelah menerima wahyu dari Allah pada usia 40 tahun. Ayat pertama yang Nabi Muhammad terima adalah ayat ke-1 hingga ayat ke-5 dari surat Al-Alaq. Pada saat menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad sedang melakukan tahanus. Setelah menerima wahyu perintah untuk berdakwah, Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pusat dakwah Nabi Muhammad ketika periode dakwah sembunyi-sembunyi adalah di rumah salah satu sahabat, yaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah turun ayat tersebut, Nabi mulai dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara terang-terangan, hambatan oleh gangguan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi semakin parah. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan kurang lebih 10 tahun. Setelah itu Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi melanjutkan dakwah di kota Madinah hingga Nabi wafat. Cara Isra Mi'raj Nabi, yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab yang terjadi dalam suatu malam. 2. Peristiwa Isra adalah suatu peristiwa yang menunjukkan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 3. Mi'raj adalah suatu peristiwa yang menunjukkan perjalanan Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun yang ke-10 Nabian, yaitu pada usia Nabi yang kurang lebih 50 tahun. 5. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, Allah menyampaikan wahyu tentang ibadah sholat. Perjanjian Aqabah I berlangsung pada tahun 621 Masehi. Pada perjanjian tersebut sebanyak 12 penduduk dari Madinah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian memeluk Islam. Adapun isi baiat mereka adalah sebagai berikut. 1. Tak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. 2. Melaksanakan semua perintah Allah SWT. 3. Menjauhi atau meninggalkan apa-apa yang Allah SWT larang. Adapun perjanjian Aqabah II terjadi pada tahun 622 Masehi yang melibatkan sebanyak 75 penduduk Yastrib. Mereka mendatangi Rasulullah SAW sewaktu malam. Adapun isi dari baiat mereka adalah sebagai berikut. 1. Mendengar serta taat baik itu atas perkara yang mereka sukai atau benci. 2. Berinfak yang baik dalam keadaan yang lapang maupun sempit. 3. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
4. Tidak mendengarkan dan terpengaruh atas celaan mereka yang mencemooh jalan Allah SWT. 5. Melindungi Rasulullah SAW seperti mereka melindungi anak-anak dan wanita mereka. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yaitu 1. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. 2. Penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. 3. Bujukan harta, kebutuhan, dan wanita. 4. Membujuk Nabi untuk membuka selas-selatan. 5. Membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. 6. Menghasut masyarakat Mekah. 7. Likotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. 8. Pengaruh pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam.